wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Para pengusaha muda yang kami hormati, ini sapaan baru kita ya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur dengan adanya nikmat di pagi ini kita bisa belajar bersama di Masjid Nurul Asri Deresan. Dan insyaallah kita mau belajar tentang teori zuhud. Saya sebut teori karena yang kita pelajari mengenai bagaimana tata cara. Walaupun dalam prakteknya kembali kepada masing-masing. Sebab kadang kita sudah ngerti tentang teori, tapi ketika dipraktekkan sangat berbeda dengan apa yang kita pelajari. Karena itu ketika seorang hamba dia bisa sinkron antara ilmu dan amal, itulah kesempurnaan yang ada pada dirinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli." Dialah zat yang mengutus rasulnya bil huda wa dinil haqq, dengan membawa al-huda dan dinul haqq. Apa makna al-huda? Al-huda tafsirnya adalah al-ilmun nafi', teori yang benar, ilmu yang benar. Wa dinul haq, dan dinul haq. Makna dari dinul haq adalah amal saleh, amal yang sesuai ilmu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah bil huda wa dinil haq, dengan membawa teori dan amal. Ilmu yang benar dan amal yang sesuai dengan ilmu. Liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli, untuk menampakkan dan memenangkan Islam ini di atas agama yang lain. Sehingga kunci sukses bagi seorang muslim, sukses muslim adalah ketika dia mendapatkan surga, apabila dia bisa sinkron dua hal ini. Ilmunya benar dan prakteknya benar. Kemudian dalam kajian yang kita pelajari, di sana ada ilmu yang berkaitan dengan aktivitas lahir. Seperti masalah hukum perbuatan tertentu, seperti bagaimana tata cara perbuatan tertentu, itu terkait aktivitas lahir. Gimana cara sholat yang benar, itu berarti ilmu terkait apa? Aktivitas lahiriah. Bagaimana manasik haji yang benar, itu ilmu terkait apa? Aktivitas lahiriah. Bagaimana cara baca Quran yang benar, ilmu terkait apa ini? Aktivitas lahir. Dan ada ilmu yang terkait aktivitas batin. Bagaimana cara tawakal, bagaimana cara sabar, bagaimana cara zuhud, salah satu di antaranya. Bagaimana membangun kedekatan hati dengan Allah. Ini ilmu terkait batin. Baik. Dan kalau misalnya kita diminta untuk membandingkan antara ilmu lahir dengan ilmu batin, mana yang lebih sulit dipraktikkan? Mana yang lebih sulit dipraktikkan? Baik. Masnya, Masya Allah. Namanya siapa? Ya. Namanya siapa? Mas Ferry. Mas Ferry. Bagaimana cara takbiratul ihram? Bagaimana cara takbiratul ihram? Allahu Akbar. Nah, baik.
Anda ketika saya tanya bagaimana cara takbiratul ihram, kemudian Anda mempraktekkan seperti itu, yakin benar atau masih ada yang salah? Insya Allah salah atau insya Allah benar? Angkat tangannya menghadap kiblat, tangannya setinggi pundak atau setinggi telinga. Sehingga saya ajarkan bagaimana cara mengangkat tangan yang benar. Tolong Anda praktekkan seperti ini, cara mengangkat tangan ketika takbiratul ihram yang benar. Anda angkat tangan setinggi pundak, kemudian telapak tangan menghadap kiblat, jangan menghadap sejajar ya, tapi menghadap ke arah kiblat. Udah? Kemudian tangan tidak digenggam tapi dibentangkan. Lalu ucapkan Allahu Akbar. Praktekkan, bisa. Seketika. Seketika bisa. Anda langsung bisa praktek, karena itu ilmu lahir. Baik, sekarang kita ajarkan bagaimana cara sabar. Anda lagi emosi sama orang, sabar. Sudah, maafkan saja kesalahan dia. Caranya seperti ini. Sekarang praktekkan, maafkan dia. Seketika bisa? Bisa? Saya belum kuat, belum bisa memaafkan. Masih dongkol ini. Caranya gimana ya? Tak ajari caranya seperti ini. Maafkan dia. Belum bisa juga. Sebab ilmu batin lebih sulit daripada ilmu lahir. Nah, kita mau menggarisbawahi bagian itu. Jadi di antara perbedaan antara ilmu lahir dan ilmu batin adalah bahwa belajar tentang amalan batin itu lebih sulit, lebih berat daripada belajar tentang amalan lahir. Padahal aktivitas yang kita lakukan ini batin menjadi penentu yang lebih dominan. Nabi SAW mengatakan, ala wa inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Dalam diri ini ada segumpal daging, kalau baik-baik semua, jahat-jahat semua. Ala wahyal qalb, itu adalah jantung. Yang kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, al-qalbu malikun wal a'dha'u junuduhu. Hati itu seperti raja dan anggota badan manusia adalah pasukannya. Sehingga baik dan buruknya pasukan tergantung dari siapa? Baik buruknya menteri tergantung siapa? Presidennya. Baik buruknya pasukan tergantung rajanya. Maka ketika rajanya raja yang rusak, dia akan memilih orang-orang terdekat yang semisal dengan karakter dia. Sehingga dia akan pilih yang jadi menteri A, yang jadi menteri B sesuai dengan karakternya. Maka nuansa masyarakat dipengaruhi oleh nuansa pemimpinnya. Baik. Nabi SAW menyebutkan bahwasanya hati ini kalau baik-baik semuanya. Kata Abu Hurairah, hati itu seperti raja. Jika dia baik, maka seluruh pasukannya akan baik. Oleh karena itulah, belajar memperbaiki batin termasuk di antara kewajiban setiap muslim jika dia ingin menjadi seorang hamba yang baik hati. Nah, cuman begini ya. Berkaitan dengan teori belajar ilmu batin, itu kan ada dua. Ada belajar ilmu batin melalui jalur Ahlus Sunnah, dan ada belajar ilmu batin melalui jalur Sufi. Sama-sama belajar ilmu batin, tapi metodenya berbeda dan hasilnya berbeda. Karena kita Ahlus Sunnah, maka sebenarnya seorang muslim jika ingin disebut muslim Ahlus Sunnah, jangan milih yang lain. Saya mau milih belajar ilmu batin sesuai dengan arahan Ahlus Sunnah. Bagaimana itu? Mengkaji dalil Al-Quran maupun hadis Nabi SAW dan keterangan para ulama Ahlus Sunnah. Sudah? Sehingga bisa enggak Pak kita belajar ilmu batin tapi dari Quran? Masya Allah, kok kamu bilang tanya seperti itu?
Kenapa masih meragukan? Bukankah Quran itu referensi terbaik untuk semua bidang ilmu yang dibutuhkan oleh manusia untuk beragama? Sehingga mau mencari hukum tentang aktivitas muamalah manusia, Quran menyediakan. Mau mencari panduan berkaitan dengan masalah ibadah, Quran memberikan panduan. Sebagaimana ketika kita ingin mencari bagaimana caranya menjadi seorang hamba yang hatinya baik, belajar dari Quran bisa enggak? Bisa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang Rasul yang diutus oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan tentang doanya Ibrahim alaihi salatu wasalam. Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Wa yuzakkihim. Di antara tugas Nabi itu wa yuzakkihim, mensucikan mereka. Mensucikan mereka itu siapa? Umat manusia. Mengajarkan tazkiyatun nufus, pensucian hati, mengajarkan pembersihan hati dan pembersihan lahiriah dari semua noda dan kotoran. Kotoran batin terbesar apa Pak? Syirik. Karena kalau orang menyimpan dosa syirik, dia menyimpan najis yang tertinggi. Sebab najisnya ada di batin. Karena itu orang musyrik disebut oleh Allah dengan manusia najis. Innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang musyrik itu najis. Najis apanya? Apa yang najis dari orang musyrik? Badannya najis enggak? Apa hukumnya salaman dengan non muslim? Hah? Cuci tangan enggak? Perlu cuci tangan? Tidak. Lah terus kata Allah najis. Orang musyrik kata Allah innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang musyrik itu najis. Karena di hatinya menyimpan najis. Di hatinya dia menyimpan najis. Apa itu? Keyakinan kesyirikan dalam batinnya. Kalau najis di tangan dicuci hilang. Sudah selesai. Najis di tangan ya. Najis di baju diapain? Digunting? Tidak, dicuci hilang. Tapi kalau najis di batin diapain? Orang butuh taubat dengan serius untuk bisa membersihkan najis batin. Sehingga ketika manusia itu mengalami najis batin, satu hal yang perlu dia ingat, orang yang mengalami najis batin, dia menyimpan najis di tempat yang paling dalam. Sebagai contoh ya, kalau najis itu dispray sama di kasur, lebih berat mana membersihkannya? Di mana? Kenapa? Makin dalam. Bagaimana kalau najis itu ditaruh di dalam lemari? Tikus mati dalam lemari Pak misalnya. Gimana Pak? Yang dibersihkan lebih banyak. Anda akan membersihkan seisi lemari. Tapi kalau tikus mati di depan rumah, ya memang sama-sama najis. Anda buang, itu bangkai tikus, Anda bersihkan, bekasnya selesai. Tapi kalau tikus mati di dalam lemari, kira-kira gimana? Ada sertifikat tanah, ada BPKB kendaraan, ada ijazah Anda, ada ini, kena noda tikus mati. Gimana kira-kira Pak? Dongkolnya lebih serius ya. Sakit hatinya lebih serius. Baik, kurang lebih seperti itulah. Makanya kalau kemudian ada orang yang belajar pembersihan hati, ya, belajar tentang masalah manajemen kolbu, kok pakai metode sufi, maka jadinya ya kurang lebih seperti sinetron Walid. Kamu berzikir ya, ketika kamu goyang-goyang, ingat nama Walid, ingat wajah gurumu misalnya. Kurang lebih seperti itu. Coba kamu bayangkan nama orang soleh, kamu bayangkan wajah gurumu.
Saya cuma dapat ceritanya ya. Hah? Nah, barangkali Anda mulai seudon sama saya. Waduh. Ini nonton bagian mana kan? Baik. Ingat nama gurumu, ingat wajah gurumu dan ini apa-apaan kayak gitu. Seperti itukah yang disebut dengan penyucian batin. Ada juga misalnya model orang, gimana sih mewujudkan tauhid? Kau kosongkan apapun dalam hatimu, ya ora iso. Kau kosongkan hatimu dari segalanya. Lalu hanya satu yang diingat, kata Allah. Nah, kemudian dalam hatinya mengingat kata Allah. Setelah itu sebut namanya Allah, 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 Allah. Kepanjangan. Hu. Jadinya zikirnya apa? Zikir hu. Pernah dengar zikir itu? Ya. Kenapa, Pak? Ya model sufi kayak tadi. Baik. Kata Allah itu nama Rabbul Izzah Jalla Jalaluh. Tapi kan di situ tidak mengandung pujian. Tidak mengandung pujian. Sehingga zikir itu apa? Memuji Allah. Bukan menyebut namanya saja. Oleh karena itu, kalau mau serius zikir, pujilah Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Subhanallah, Subhanallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu baru mengandung pujian. Sehingga kata Syekhul Islam, orang yang zikir cuman Allah, 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 itu tidak memuji dan tidak mencela. Dia tidak memuji dan tidak mencela. Dia cuman memanggil nama Allah, 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 Allah. Tidak memuji dan tidak mencela. Insyaallah. Coba belakang antum namanya siapa itu? Yang cakep itu. Iya. Namanya siapa? Kok tengok ke belakang. Oh sudah, baik. Misalnya kita sebut, coba ya, Mas Andro, sebut nama beliau 100 kali. Ya, sebut nama beliau 100 kali. Tingkir, 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 tingkir. Itu memuji atau mencela? Ya? Itu memanggil. Tapi dihitung, tingkir, tingkir, tingkir. Apakah berisi pujian? Tidak. Celaan? Tidak. Baik. Sehingga manusia cuma disebut namanya. Misalnya nama bapak siapa, Mbak? Hah? Sikit. Zikri. Zikri, 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 zikri. Cuman disebut seperti itu. Sudah. Apakah berisi celaan atau pujian? Tidak ada. Maka kalau ada orang zikir cuman Allah, 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 tidak memuji Allah. Sebagaimana pula dia tidak mencela Allah. Sementara yang benar gimana? Berzikirlah dengan memuji Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Atau pujian yang lainnya, la ilaha illallah, la haula wa la quwata illa billah. Dan kalimat pujian yang lain. Sudah? Nah, disinilah manfaatnya ya. Jadi kita tahu bedanya nih. Belajar tazkiyatun nufus, model ahlus sunnah dan model sufi akan kelihatan bagi mereka yang mempelajarinya. Nah sekarang kita mau belajar zuhud menurut ahlus sunnah. Kita lihat di buku ya. Siapapun akan merasa bangga ketika dia disebut sebagai orang yang zuhud. Sebagaimana dia akan merasa sedih ketika dikatakan sebagai orang yang tamak. Coba yang pengen jadi orang zuhud angkat tangan. Yang pengen jadi orang zuhud. Enggak ada yang angkat tangan. Pengen jadi orang zuhud Mas? Pengen. Yang pengen jadi orang tamak angkat tangan. Yang pengen jadi orang tamak. Ada? Walaupun realitanya kita tamak. Kita tidak zuhud dan kita tamak. Tapi kita tidak ingin disebut, oh kamu ini orang tamak dunia. Orang tamak tidak mau disebut tamak. Sebab julukan ini buruk. Julukan yang jelek ya. Julukan yang jelek. Nah.
Namun yang lebih penting bukan bagaimana manusia menilai kita, tapi yang lebih penting adalah bagaimana Allah menilai Anda. Sehingga apakah saya termasuk orang yang zuhud di sisi Allah? Kau sekarang harus mulai berpikir bagaimana belajar untuk bisa jadi makhluk yang zuhud. Berusaha untuk zuhud agar kau disebut manusia zuhud di hadapan Allah. Selanjutnya, zuhud bukan masalah kaya atau miskin. Karena zuhud adalah amalan batin. Bisa saja orang yang hidup sederhana, bisa saja orang yang hartanya berlimpah, dia zuhud walaupun dia punya banyak harta. Sebagaimana orang bisa menjadi rakus dunia meskipun dia tidak punya harta. Sulaiman alaihissalam adalah potret manusia yang zuhud meskipun beliau raja dunia. Dzulqarnain juga menjadi raja yang zuhud meskipun kekuasaannya meliputi seluruh daratan di bumi. Baik. Maka yang namanya zuhud itu tidak ada kaitannya dengan apa? Tidak ada kaitannya dengan kaya maupun miskin. Pertanyaannya, Anda sudah membaca surat Al-Kahfi ya? Sudah membaca surat Al-Kahfi kan? Sudah, mungkin ada yang rutin tiap hari Jumat atau malam Jumat. Oke. Baik, di surat Al-Kahfi ada cerita Dzulqarnain. Ya? Nah, tugas. Sebutkan satu cuplikan ayat di surat Al-Kahfi yang menyebutkan zuhudnya Dzulqarnain. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 belakang. Dimulai dari sekarang. Waktu Anda setengah menit. Alhamdulillah. Baik, waktu habis. Surat Al-Kahfinya belum ketemu juga. Sudah? Nah, teksnya bagaimana yang bisa Anda simpulkan zuhudnya Dzulqarnain? Silakan. Hah? Ayat 46, bagaimana bunyinya? Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Itu enggak ada kaitannya dengan Dzulqarnain. Belum sampai cerita Dzulqarnain. Dzulqarnain di belakang. Ayat 86, gimana bunyinya? Itu ada mikrofon. Mikrofon kasihkan belakangan tuh. Buka Al-Quran dulu, Tat. Ya. Ya silakan buka mushaf. Dari tadi kan disuruh buka mushaf. Gimana bunyinya? Ya. Hatta idza balaqo ma'ribasyamsi wajadaha ta'rubu fi ainin hamiatin wa wajada idaha qauma kulna ya Dzal qarnaini imma an tu'adzib wa imma bahwa imma antatakhiza fihim baik. husna. Ada hubungan apa dengan zuhud? Dia berlaku adil dan bijaksana, tidak memanfaatkan kekuasaan gitu, Tat. Tidak memanfaatkan kekuasaan. Justru beliau memanfaatkan kekuasaannya Dalam arti untuk menghukum untuk atau pribadi. memaafkan orang yang berbuat salah. Baik, coba cari yang lain. Silakan. Nah, silakan. Siapa? Qala ma makkanni fihi rabbi khairun. Dua. Qala ma makkanni fihi khair. Fihi rabbi khair. Apa yang telah
dianugerahkan Tuhan kepadaku lebih baik dari imbalan kalian. Ada apa itu dengan zuhudnya? Karena sebelumnya mau diberi sesuatu oleh Nah, baca ayat sebelumnya, kaum. Nah, bukan yang itu. Qalu ya dzal qarnain inna ya'juja wa ma'juja mufsiduna fil ard. Hal naj'alu laka kharjan ala anta ja'ala bainana wa bainahum sadda. Jadi saat Dzulqarnain ketemu orang yang diganggu Ya'juj dan Ma'juj, ya. Lalu dia minta bantuan kepada Dzulqarnain. Fahal naj'alu laka kharjan. Kami akan bayar kepada Anda upeti, kami akan bayar pajak, kami akan memberikan Anda harta. Ala anta ja'ala bainana wa bainahum sadda. Tapi tolong buatkan benteng antara kami dengan Ya'juj dan Ma'juj. Qala ma makkanni fihi rabbi khairun. Kemudian Dzulqarnain mengatakan, anugerah yang Allah berikan kepadaku lebih baik. Sehingga Dzulqarnain menolak penawaran itu, padahal orangnya sudah menawarkan, masyarakatnya sudah menawarkan. Raja kalau butuh, kami kasih ini upeti kami kasih harta kami. Tapi Dzulqarnain enggak butuh, Masya Allah. Dzulqarnain tidak menarik pajak untuk sebuah kegiatan besar, proyek membuat benteng yang menutupi Ya'juj dan Ma'juj. Lanjut ya. Selanjutnya, apa prinsip zuhud? Prinsipnya adalah dunia hanya di tangan dan tidak di hati. Itu prinsipnya. Dunia hanya di tangan dan tidak di hati. Baik. Sehingga orang yang zuhud, dia melakukan prinsip dunia itu hanya di tangan. Hilang ya wes hilang. Enggak kepikiran. Dan tidak di hati. Ibnu Qayyim mengatakan, wal aslu huwa qat'u alaikil batin. Famata qata'aha lam tadurrahu alaikudz zahir. Prinsipnya adalah memutus hubungan keterkaitan dengan batin. Selama orang bisa memutusnya, maka kondisi di luar tidak akan membahayakannya. Famata kana al-malu fi yadika wa laysa fi qalbika. Jika harta itu hanya ada di tanganmu dan tidak sampai di hatimu, lam yadurraka walau kathur, tidak akan memberikan pengaruh bagimu meskipun jumlahnya banyak. Wa matakana fi qalbika, tapi kalau dunia itu ada di hatimu, darraka, itu akan membahayakanmu, walau lam yakun fi yadika minhu syai'un, meskipun di tanganmu tidak megang apapun. Sehingga misalnya sandal itu tempatnya di mana, Mas? Sepatu itu tempatnya di mana? Di kaki. Bisa enggak ditaruh di hati? Bisa ya? Sehingga dia memakai sepatu, dia merasa hebat, dia merasa sombong hati. Sepatunya diinjak orang, sakit hati. Sepatunya hilang, lara hati. Berarti dia menaruh sesuatu yang seharusnya di kaki, ditaruh di hati. Kalau orang merasa bahwasanya harta itu ada di tangannya, hanya di tangan, pertambahan maupun pengurangan tidak akan menimbulkan pengaruh bagi hati. Ibnu Qayyim menyebutkan riwayat dari Imam Ahmad. Ada orang yang bertanya kepada Imam Ahmad, ayakunu rajulu zahidan wa ma'ahu alfu dinar. Apa mungkin orang itu bisa menjadi manusia zuhud sementara dia punya harta sebanyak 1000 dinar. 1000 dinar itu berapa? 4 kilogram emas. Ya kurang lebih 8 M. Bisa enggak orang itu jadi manusia zuhud ketika dia punya harta senilai 8 M? Kata Imam Ahmad, na'am, bisa. Ala syaritatin, dengan ketentuan alla yafraha idza zadat wala yahzana idza naqasat. Dia tidak semakin bangga ketika hartanya bertambah dan dia tidak sedih ketika hartanya berkurang. Itulah zuhud. Sehingga bagi dia
usahanya berkembang maupun usahanya gagal, biasa saja. Tidak memberikan pengaruh bagi batin. Hartanya bertambah maupun berkurang, biasa saja. Mobilnya mulus mau penyok, biasa saja. Tidak memberikan pengaruh bagi batin. Tapi dalam contoh nyata, kita masih sulit seperti ini. Sehingga misalnya kita punya kendaraan. Misal ya, mobil baru yang kita senangi, barit. Ketika barit, kira-kira gimana? Dilihatin terus nggak? Dilihatin terus ya, sampai digosok-gosok. Bener nggak ini barit? Dibuktikan. Oh barit bener. Dilihatin dalamnya seberapa. Saat dia punya kendaraan barit, kepikiran, dia sedih. Kadang keluar komentar-komentar. Wah, iki mau ono sing numpak sepeda motor gak bener, ya. Barit kendaraan, wah dia ngomel-ngomel dan seterusnya. Masya Allah. Padahal dia punya mobil yang lain. Tapi satu mobil barit kepikiran. Berarti sebenarnya dia belum bisa zuhud. Karena masih ada di hatinya. Paham ya? Cara ngukurnya kayak gitu aja. Cara ngukurnya seperti itu. Maka ukuran orang yang zuhud itu adalah ketika dia kehilangan harta, enggak memberikan pengaruh bagi batin. Ketika hartanya bertambah, tidak membuat dia makin bahagia, itulah zuhud. Alla yafraha idza zadat wala yahzana idza naqasat. Dia tidak merasa bahagia ketika hartanya bertambah dan tidak merasa sedih ketika hartanya berkurang. Walihadza kana sahabatu azhadal ummah ma'a ma biaidihim minal amwal. Karena itu para sahabat menjadi manusia yang paling zuhud ma'a ma biaidihim minal amwal, sekalipun mereka punya banyak harta di tangan. Ini ada satu contoh kekayaan yang dimiliki oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas, sebentar saya bacakan ini, ada satu contoh kekayaannya Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, beliau termasuk salah satu di antara sahabat yang sangat kaya. Dan ketika beliau meninggal, saat itu punya warisan sebanyak 132 ton emas. 132 ton emas. Berapa dinar gitu ya? Ribuan dinar, jutaan dinar. Sehingga sampai satuannya 132 ton emas. Itu yang ditinggal. Yang tentu saja dalam hidup beliau menggunakan emas yang beliau punya untuk transaksi. Tapi yang beliau miliki dan beliau tinggalkan ketika wafat 132 ton emas. Baik, jadi orang dulu kekayaannya harta yang real, berupa emas, dan jumlahnya banyak sekali. Pak, dulu nambang emas caranya gimana Pak? Wallahu alam. Maka kalau sekarang ya, Freeport itu yang ngambil siapa Mas? Amerika. Udah kasihkan saja itu. Amerika mau ngambil emas sebanyak-banyaknya di Freeport, emas itu nggak bakalan habis. Dalam prediksi banyak orang kan, bahwa nanti emas akan berkurang makin sedikit sehingga orang kafir itu berlomba-lomba untuk menyimpan cadangan-cadangan emas sebanyak-banyaknya. Di akhir zaman Allah keluarkan gunung emas. Allah keluarkan gunung emas. Lalu orang keliling untuk ngasih emas ke orang lain, gak ada yang mau nerima. Di akhir zaman dia bawa dinar, keliling-keliling mau membagikan emas, gak ada yang mau nerima. Sehingga
mereka memperjuangkan untuk mengumpulkan, bahkan sampai harus tegang dengan negara-negara yang lain, sampai harus senjata dan seterusnya yang bicara. Tapi itu semuanya enggak ada artinya, karena mereka kumpulkan itu semuanya, nanti di akhir zaman Allah keluarkan gunung emas. Ya. Makanya itu diambil oleh Amerika, ya wes diambil oleh Amerika. Ya meskipun kita berharap orang Indonesia bisa memilikinya, tapi ya, itu bukan alasan kesedihan 100% yang seharusnya kita alami. Selanjutnya, terus bagaimana agar dunia itu tidak sampai masuk di hati? Nah, namanya siapa? Nah, Aji, Arsa, Mas Arsa, butuh harta enggak? Butuh. Nah, itu jawaban yang jujur. Nah, Bapak, namanya siapa Pak? Mas Dadang. Pak Dadang butuh harta enggak? Butuh banget. Pakai banget ya. Ini jujur banget. Siapapun butuh harta ya. Maka saya tidak mengatakan enggak boleh jadi orang yang butuh harta. Loh kata siapa, itu manusiawi. Tapi gimana caranya biar harta itu tidak dicintai sehingga dibutuhkan tapi tidak dicintai, itu mungkin enggak? Mungkin? Sebutkan contoh, dibutuhkan tapi tidak dicintai. Anda butuh tapi tidak cinta. Ya? Baik. Suami istri usia 70 tahun. Saling butuh enggak? Hah? Saling butuh. Saya lanang butuh diladeni, sing wedok butuh warisane. Wis 70, Pak. Sudah tidak bisa mencari sumber pendapatan. Sing lanang butuh diladeni, sing wedok butuh warisane. Baik. Pertanyaannya, misalnya, mereka mungkin bertahan sudah tidak saling mencintai. Turu wis ra tau awor, misalnya ya. Terus apa lagi? Kadang sering berantem. Tapi satu keluarga. Banyak Pak istri yang sebenarnya dia sudah nggak punya rasa cinta kepada suaminya dan sebaliknya, tapi mereka bareng. Hanya karena masalah butuh, tapi tidak mencintai. Ternyata manusia bisa mengalami seperti itu dengan manusia yang lain. Mungkin nanti Anda juga bisa mengalami hal yang sama ya. Cuman belum waktunya. Selanjutnya, kalau harta bisa nggak Pak? Coba kita lihat di sini. Untuk membangun suasana batin semacam itu, Syekhul Islam memberikan analogi hubungan mukmin dengan harta. Ibarat hubungan dia dengan toilet. Harta itu dibutuhkan sebagaimana toilet, tapi tidak dicintai layaknya toilet. Butuh toilet nggak Pak? Butuh. Siapa yang mencintai toilet? Tidak ada. Sehingga butuh tapi tidak cinta. Itu dua hal yang bisa dipisahkan. Kata Syekhul Islam, "Tsumma yanbaghi lahu ay ya'khudhal mala bi sakhawati nafsin." Kemudian selayaknya orang itu mengambil harta dengan jiwa yang tenang. Liyubaraka lahu fihi, agar dia diberkahi. Wala ya'khudhu bi israfin wa halak, dan jangan mengambil harta dengan terlalu bernafsu. Bal yakunul malu indahu bimanzilatil khala alladhi yahtaju ilaihi min ghairi ay yakuna lahu fil qalbi makana. Yang dia butuh harta tersebut namun tidak diberi posisi dalam hatinya. Harta itu seperti toilet, dibutuhkan tapi tidak dicintai. Wallahu alam. Secara teori Anda paham, tapi praktek seperti ini berat. Maka butuh latihan yang panjang agar kita bisa menjadi hamba yang bisa hidup zuhud. Demikian
semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik Ustaz, masih ada sisa waktu. Bagi teman-teman ikhwan yang ingin bertanya secara langsung pada Ustaz, kami persilahkan. Teman-teman ikhwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ustadz, saya mau bertanya tentang jual beli emas lewat marketplace. Itu kan secara hukumnya memang tidak bisa. Tapi secara ini kan dana yang udah ditransfer dari customer itu kan masuk ke akun marketplace sebagai pihak ketiga. Nah, seumpamanya dana yang tadi masuk ke akun tadi, itu kan secara prinsipnya, misalkan jualan emas itu kan kemungkinan cancelnya kecil, ngerti ya? Kemampuan apa? Ke cancel. Cancelnya order, kecil. Nggih. Terus umpaminya itu kita anggapkan uang yang sudah masuk di akun tadi, terus kita ambilkan cash dari uang kita sendiri untuk akad, untuk dengan dengan emas yang ada secara ya dan biadin dengan sistem perwakilan, udah kita bentuk sistem perwakilannya gitu, sakit mboten nggih? Jadi intinya Anda sudah terlanjur transfer, check out ya, gitu? Saya penjual. Bapak penjual. Iya, nggih. Sudah terlanjur ada pembeli yang check out. Nggih. Nah, kemudian mau dilakukan yadan biadin. Leres. Kalau di cancel nggak bisa? Sekarang niku tingkat kepercayaan customer itu ke bayar itu kurang gitu. Kebayar kurang. Jadi kita ke beberapa kita kan memang caranya kita online, tapi sudah kita bentukkan sistem perwakilannya. Nah ada yang saya maunya di marketplace aja gitu. Untuk keamanan ngoten. Oh iya paham. Jadi kita ingin merambah ke situ ngoten dengan cara tadi kita umpamakan dana yang sudah masuk tadi di akun tadi dianggap tunai. Dianggap tunai dengan kita ini tadi. Baik, Anda bisa withdraw secepat apa? Bisa withdraw penarikan uang itu secepat apa? Kalau jika transaksi dianggap selesai. Kalau si customer misalkan sudah menerima, langsung beliau langsung diacep apa ya namanya diterima gitu, ya. Itu di proses selesai, uang langsung masuk ke akun kita biasanya. Baik, bisa. Berarti nanti wakil itu datang ke tempat Anda, maka posisi siapa ini customer, dia transfer lewat akun marketplace, gitu kan? Dan ditahan oleh marketplace. Laras. Uang itu ditahan oleh marketplace sebagai jaminan. Anda sebagai penjual emas belum bisa menerima uang itu. Dah? Maka ketika wakil datang, dia emasnya disiapkan di depannya. Baik, di tempat itu minta kepada pembeli untuk membuat notifikasi transaksi selesai, diterima atau transaksi selesai. Dah? Accept. Begitu dia klik itu, otomatis uang di akun marketplace tadi masuk ke akun Anda, ke rekening Anda. Gitu? Betul. Secaranya harus diterima dulu ke ininya. Jadi emasnya harus sampai ke customer. Ya, customer ini wakil customer sudah selesai. Wakil customer sudah ada di depan Anda. Cuman kalau uangnya harus diterima sama customer yang real dulu. Uangnya harus diterima? Bukan, emasnya. Emasnya diterima customer real. Nggih, jadi caranya gimana? Jadi kan emasnya harus dikirim dulu, ngoten nggih? Ini kan sudah ada customernya di depan, wakilnya. Wakil, nggih. Nah, sudah cukup, dia bilang saya sudah terima. Oh, ngoten nggih. Nggih. Terus? Ya begitu dia sudah accept, berarti duit di rekening bersama tadi bisa masuk ke tempat Anda?
seketika? Boten. Nunggu berapa lama? Harus diterima sama yang real dulu. Karena ini yang wakil yang di sini kan kita yang menyediakan, bukan beliau, bukan dari perwakilan Berarti asli dari ini. wakil ini memberitahu kepada customer sudah diterima. Mau nggak customer accept? Boten. Kalau secara itu customernya nggak bisa kayak gitu, berarti uang Anda tertandan. nggih, uangnya tetap tertahan di sini sampai barang itu dipegang sama customer yang real itu tadi, bukan Ya. perwakilannya. Kalau customer bisa diajak kerjasama, ini barang sudah saya serahkan, silakan Anda accept, biar kita ya dan biadin bisa. Kalau tidak bisa seperti itu, tetap tidak bisa. Ya, jadi tetap nanti Anda, Pak ini nggak bisa dilanjutkan karena sistem kami seperti ini. Kecuali kalau itu dijadikan saldo mengendap, terus transaksinya melalui wakil tadi, dia bawa uang tunai. Si wakilnya membawa uang tunai. Ya, Iya begitu. Jadi uang tunai, si kita customernya sediakan, bawa uang. jadi kita sediakan dana di tempat itu, kan uangnya di apa ya, di akun nih, di akun yang misal menyebut merek boleh. Iya. Marketplace itu kan ada Tokopedia, Shopee gitu nih. Iya. Rekber nggih. Itu kita sediakan dana di rumah khusus untuk akad, ingatan. Itu kan duit Bapak, ya, emasnya emas Bapak. Ya Kok gitu. bisa diakadkan? Pripun terus? Nah iya, nanti pripun. Makanya sebenarnya di rekber itu sudah benar. Tapi bisa nggak Bapak withdraw ketika emasnya diserahkan? Itu sepertinya belum bisa. Hah? Nggak bisa kalau itu. Ya tinggal kerjasama dengan customer. Nanti tolong accept ketika wakil Anda sudah menerima emas ini. Nggak bisa itu, Tat. Jadi kan memang yang membuat wakil kan kita menyediakan perwakilan aja, Tat. Ya, nah wakil ini pun bermasalah karena itu sebenarnya wakil Anda bukan wakil dia. Iya, kita sediakan untuk wakil untuk karena wakil ini kan akad dulu sama yang customer ini. Saya wakilkan kamu untuk mengambil emas saya. Iya, seperti itu sudah kita buatkan juga. Jadi nanti orangnya itu nanti kayak WA gitu. Saya minta tolong sudah dibikinkan formnya seperti itu. Saya minta tolong untuk dibelikan ini, untuk seperti ini. Ya, wallahu a'lam. Andai kan dia bisa accept diajak kerjasama ya, tolong sudah diterima ya, accept sudah, uang itu langsung masuk ke rekening Anda, selesai sudah. Terus emasnya dikirim. Karena kan sudah diterima oleh wakil. Dan wakil ini statusnya sama sebagaimana customer. Jadi kalau belum di withdraw tetap belum bisa nggih? Ya, sebab uang itu tidak di tempat Anda, tapi di pihak ketiga. Rekening bersamanya marketplace. Iya, seperti itu. Nah. Terus misalkan ini kita jual, ketemu si Fulan. Fulan saya jual ini, antum mau beli enggak? Gitu. Terus si Fulan jawab, saya mau tapi saya belum ada uang. Yeah. Oh kalau gitu saya pinjamin aja uangnya. Gitu. Nah jenengan beli buat ini, ngoten sakit buatan? Itu menggabungkan utang dengan jual beli. Oh tetap nggak bisa. Anda ngasih utang ke dia, dan dengan syarat untuk beli barang Anda. Utang digabung dengan jual beli, dilarang oleh Nabi SAW, la yahillu salafun wa bai'. Tidak halal utang digabung dengan jual beli. Gitu? Oke, jazakallahu khairan. Alhamdulillah. Oke, pun cekap, ada lagi? Enggak ada? Alhamdulillah. Baik, pertanyaan berikutnya. Sudah cukup insya Allah. Demikian, semoga apa yang kita bahas di sini bermanfaat. Masih 1. Masih 1. Masih 1. Kayaknya enggak jadi itu.
Ada di grup WhatsApp katanya Ustaz. Sebentar. Izin Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum. Izin bertanya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Untuk memberikan pemahaman yang utuh, mohon dijelaskan arti atau pengertian zuhud. Demikian Ustaz pertanyaan. Untuk memberikan pemahaman yang utuh, mohon dijelaskan pengertian zuhud. Zuhud secara makna bahasa artinya tidak butuh. Izhad fid dunya, jadilah orang zuhud terhadap dunia, maksudnya adalah tidak butuh terhadap dunia. Sehingga kalau kita bahas tadi teori zuhud dalam arti dalam urusan dunia adalah dia merasa tidak tamak dengan dunia. Jadi kurang lebih lawan dari kata tamak. Kalau tamak kan ingin apa? Dapat sebanyak-banyaknya. Kalau zuhud kebalikannya. Kebalikan dari tamak. Wallahu a'lam. Baik, demikian semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi